Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama 11 MIPA 1 MIPA 2 Dari kelas 11 IPA 3. di kelas 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, di kelas IPA 6, Kelas IPS 2 11 IPS 3. 11 IPS 4 IPS 5 gua 11 IPS 6. Bagaimana perasaan setelah pentas? Perasaannya yang pasti lega ya, karena kita latihannya udah lama banget, jadi pas pentas udah selesai tuh sangat lega. Senang lah ya, lega, terus kayak melepaskan ban terbaik sih. Perasaan saya sih pleng aja gitu, kayak santai hari-hari sebelum berikutnya. Kalau kemarin kan pas mau pentas kayak tegang gitu. Kalau perasaan aku sih awalnya kan sebelum tampil tuh agak gugup ya, karena takut pandangan orang-orang tuh beda gitu kan, kayak ih kok biasa aja gitu tampilnya. Tapi pas udah tampil, udah selesai semuanya, kayak bener-bener kayak lega banget karena udah selesai gitu praktek. Udah memuaskan lah, cukup memuaskan. Bagaimana perasaan setelah pentas? Ya tentunya sekali perasaan setelah pentas itu sangat lega, karena ketika beban kita dicantumkan kepada tugas seni budaya itu pasti menjadi tanggung jawab bagi kita sendiri, dan setelah selesai pasti hal itu menjadi hal yang kesenangan sendiri. Bagaimana susahnya, bagaimana keluh kesahnya, ketika itu pentas sesuai dengan ekspektasi, maka langsung wah bahagia banget lah gitu. Jujur setelah kemarin pentas rada lega karena udah pentasnya, dan pas saat pentas juga ya hawa deg-degan pasti ada, dan ya gimana sih ditonton banyak orang. Perasaan saya pribadi sendiri, alhamdulillah saya lega karena setelah ini udah nggak ada kesibukan lagi untuk menjalani kerkom ya terutama, dan saya juga ngerasa kayak oh my god, ini sangat spektakuler sekali penampilan dari kelas kita. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, dan saya bangga terhadap kelas saya sendiri. Nari itu kayak walau alam banget, itu bikin gerakan sendiri, kita modif sendiri, terus ya motong-motong ngekat dari lagu gitu, terus disatuin kayak gitu. Perasaan gue dan seluruh kelas setelah tampil, ini salah satu momen bahagia kita semua, karena disinilah tata letak kebersamaan kita terjadi, terwujud. Sifat anak-anak kelas yang biasanya tidak kelihatan bagaimana sifat baik buruknya, di sini di latihan ini banyak sekali keluar ego-egonya, dan happy endingnya kita senang sekali sampai sekarang. Campur aduk sih sebenarnya, kayak ada rasa senang karena udah tampil setelah sekian lama berlatih. Apa sih, kerja keras kita juga untuk bikin propertinya sudah terbayarkan gitu kan. Terus ada rasa sedihnya juga karena bakalan kangen dengan masa-masa latihan. Saya pribadi sih alhamdulillah udah bisa tenang melewati salah satu proyek yang bisa dibilang akhir ya di kelas 11 ini. Udah ngerasa plong juga, dan alhamdulillah sih kemarin kan kita tampilnya cukup sesuai ekspektasi kita, walaupun ada beberapa kesalahan. Itu sih intinya udah tenang aja sih, udah ngeplong, udah tinggal menjalani tugas-tugas selanjutnya gitu loh. Ya perasaannya mungkin ya bersyukur, puas, dan lega. Soalnya kita nyiapin ini juga kan udah beberapa hari, bahkan bulan, termasuk bulan. Jadi setelah pentas mau nggak mau kita harus bersyukur dengan apa yang kita udah tampilkan, dan mungkin lega, sekarang udah nggak ada pikiran lagi gitu. Perasaan saya lega ya, udah gak ada tugas lagi, udah gak ribet. Perasaan saya kayak tidak punya dosa lagi, soalnya tidak ada hal yang saya kerjakan lagi. Saya pengen sare. Nggak logis ya. Oke, berarti sama aja ya. Dari satu angkatan yang kita tanyain hasilnya plong. Basic, itu basic, sangat basic sekali. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terbesar dari tugas ini gitu? Yang pertama tuh ngaret. Jadi kemarin tuh pernah kita janjian jam 8 buat latihan, tapi yang datang tuh pasti yang paling awal tuh jam 9 yang datang. Terus pas waktu kemarin juga ada yang datangnya tuh bahkan sehabis zuhur. Terus sama pada bayar patungannya susah. Kalau menurut gua tantangan terberat ialah ego dari setiap individu yang berbeda. Itu aja. Nyatuin kepala sama kepala itu ternyata tidak mudah. Apalagi ntar
kalau seorang pemimpin menyatukan seluruh kepala untuk menjadi satu, susah banget. Ego. Sebetulnya banyak, cuman kalau misalnya ditanya yang terbesar, mungkin terbesarnya itu ngompakin anak-anak buat latihan atau ngebuat properti. Pokoknya tantangan tuh dari kekompakan. Kan nggak semua orang tuh mempunyai waktu yang sama. Jadi ada beberapa yang ketika kerja kelompok tuh ada yang nggak datang. Nah, ada positifnya juga. Tantangan ini juga kan kekompakan ya. Jadi kelas kami tuh melatih kekompakan kita dari praktek seni budaya ini. Menurut saya sih tentang kekompakan. Soalnya kan kita tarik kreasi gitu ya. Kayak jarang ada yang kerja kelompok, kurang kompak gitu. Tapi alhamdulillah kompak sih kelas saya. Paling besar tuh susah banget buat ngumpulin anak-anaknya yang mau kumpulan di hari libur kan. Susah banget kan, ada yang mau kumpul sama keluarga, mau pergi itu susah banget kumpulinnya. Tapi kita bisa, udah alhamdulillah. Mungkin karena berbeda-beda juga gitu kepalanya, jadi mencantumkan 33 kepala menjadi satu kepala, mungkin itu tantangan terberatnya sih. Yang paling ribet sih sebenarnya bikin propertinya ya, membutuhkan waktu beberapa hari. Terus yang kedua kostumnya, wardrobe sama dress code itu kayak oh my god, campur aduk banget mikirin sampai beberapa minggu. Terus yang ketiga nyesuaiin sama gerakan-gerakannya, itu butuh kekompakan yang harus pas banget gitu. Kalau misalnya nggak kompak sedikit aja itu udah kayak buyar. Tantangannya sih untuk mengatur anak-anaknya biar kondusif. Apalagi pas saat-saatnya latihan itu kan ada yang susah buat kumpul, ada yang rumahnya jauh juga. Jadi kita yang paling susah sih ngondisiin anak-anaknya sih. Menghadapi teman-teman yang tidak sepaham. Susah mengatur anak-anak. Susah ngapalin goal. Susah diajak latihannya. Ya pasti gitu emang gitu. Itu problem semua kelas pastinya sih ya. Tantangan terbesarnya mungkin ya dari orang-orangnya pada latihannya pada susah. Wah tuh buat yang Terus susah juga tuh mikir. Sama pada ngaret. Sama ada miskom konsep awal sama konsep endingnya jadinya kayak gimana gitu. Oke, last question, pesan dan kesan dong untuk mata pelajaran Bu Mega. Pesannya buat aku dan buat teman-teman, kedepannya diusahain kalau misalnya ada pentas, usahain jangan sampai miskom lagi, belajar dari kesalahan. Terus untuk kesannya mungkin karena ini akhir, jadi kita bisa buat memori bareng-bareng sekelas dan ngerasain susah, seneng bareng-bareng. Apalagi waktu MIPA 6 kemarin tampil itu ada kendala sama sound. Di situ belajar buat ngehandle emosi juga, ngejaga mood, terus kerasa banget gitu kayak nyemangatin satu sama lain. Jadi kekeluargaannya terasa kemarin. Kesannya apa ya? Kita jadi lebih tahu bahwa bangga gitu lah. Budaya kita tuh sangat beragam dan pesannya acara pentas seni ini terus diadakan tahun-tahun berikutnya dengan konsisten. Pesan dan kesannya sih bisa untuk setelah tampil kan gimana? Iya, setelah tampil. Pesannya sih semoga apa yang kami tampilkan kemarin itu bisa menjadi inspirasi juga buat kelas 10 yang nantinya akan mengalami hal yang sama. Kesannya sih ya alhamdulillah ya sangat luar biasa, walaupun memang dalam prosesnya cukup banyak tantangannya, tapi kesannya cukup menjadi hal yang baru juga karena sebelumnya belum pernah kan mengalami hal tersebut gitu. Berarti first time nih ya? Iya, first time. Oke. Pesan gua kepada kelas gua setelah pentas, terima kasih sudah mau berjuang sampai kemarin selesai pentas, dan semoga hari-hari kedepannya kita bisa jadi lebih baik dari hari kemarin. Dan buat kesannya seru dan baru merasakan pertama kali bersama teman-teman kelas 11, dan semoga bisa menjalin silaturahmi lebih baik lagi ke depannya. Pesan dan kesannya semoga dengan adanya pentas ini, setelah dilakukannya pentas ini, kelas kita semakin menjadi kompak. Terus semoga dengan adanya pentas ini kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih menginspirasi orang-orang dengan tampilan kita yang kemarin. Terus juga semoga kita bisa lebih mempererat tali persaudaraan.
silakan. Kesan dulu aja ya. Buat kesan aku ini praktek seni budaya ini cukup bagus sih, cukup benar-benar bikin kita tuh semangat, terus bikin kita ternyata budaya di Indonesia tuh gak cuma satu, tapi ada banyak budaya. Terus lihat-lihat kelas lain juga pada keren tampilnya. Terus pesan saya sih semoga kedepannya masih bukan bisa memperbaiki, tapi bisa lebih meluaskan gitu. Nggak cuma satu budaya aja, tapi banyak budaya di Indonesia yang bisa ditampilkan gitu sih Bang. Pokoknya buat kita IPS 11 IPS 3 mantap lah. Banyakin lagi kompaknya, kayak lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Udah gitu. Pesan mungkin dari saya, dengan adanya tugas praktek seni budaya ini bisa meningkatkan kreativitas siswa SMA Negeri 1 Lengas Dengklok lagi. Terus juga bisa dengan kita melaksanakan tugas praktek ini, bakat-bakat siswa yang awalnya tidak terlihat bisa terlihat dengan mereka tampil di depan umum gitu. Terus juga melatih keberanian mereka. Terus untuk kesan mungkin sangat bahagia karena saya lihat kelas saya sendiri dan semua kelas juga berjalan dengan lancar. Mungkin segitu saja. Kesannya sangat menyenangkan karena bisa menambah pengalaman bagaimana rasanya tampil di lapangan secara langsung kan, di live, terus bisa menambah kepercayaan diri juga gitu kan. Pesannya semoga adik-adik kelas yang tahun depan bakalan pentas seni juga bisa lebih baik dari angkatan kami. Gimana? Pesan dan kesan. Pesan dan kesan untuk kelas 11 IPS 5, terima kasih semuanya. Ini adalah awal dan terakhir mungkin kita bersama untuk nanti next kita ada di kelas 12 bakal tampil lagi seperti ini. Semoga dan ini menjadi sebuah kado juga buat orang tua di rumah yang selalu support anak-anaknya untuk sekolah. Terima kasih juga buat Mapel Seni Budaya, terutama untuk bisa menyatukan kita semua juga. Terima kasih juga. Ini salah satu kado buat khususnya Bu Pio, salah satu wali kelas kita dan anaknya Neng Sajira. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih Mang Rudi karena telah mensupport gerakan kami. Terima kasih, semangat. Mungkin pesannya semangat terus buat kita pribadi dan juga umumnya buat semuanya. Jangan menyerah juga. Mungkin kesannya ya capek. Cuman kita harus benar-benar ngelakuin ini buat nilai kita juga. Oke, berarti kita sudah clear semua kelas satu angkatan dan sangat perip. Pertanyaan yang kedua itu jawabannya sangat sulit untuk menyatukan seluruh kepala untuk menjadi satu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Thank you Bang. Oke, terima kasih ya. Untuk adik kelas dadah. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Thank you ya. Yuk. Ya sih guys, terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Oke, dadah. Siap, makasih. See you. Oke, itu dong. Oke, terima kasih ya. Dadah. Yuk. Oke, itu aja mungkin dari IPA 6, bisa tepuk tangan. Oke, terima kasih ya sudah mau diganggu waktunya sebentar. Yuk, assalamualaikum. Dah. Oke, terima kasih Gaida atas mau diwawancari oleh kita. Oke, terima kasih. Ini dia Apis dari perwakilan IPA 5. Kata-kata hari ini dong, Apis. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih dingin. Oke, terima kasih.